Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Nur, NIM 230705101. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan alur dan fungsi dari kode program deteksi objek menggunakan YOLO versi 8, mulai dari persiapan data, proses training, sampai bagaimana hasil deteksi ditampilkan. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menghubungkan Google Drive ke Google Colab dengan menggunakan kode seperti berikut. Nah, setelah kode ini diketik dan muncul pemberitahuan seperti di bawah, maka itu tandanya Google Colab kita sudah terhubung, Google Drive kita sudah terhubung ke Google Colab. Jadi, kode ini berfungsi untuk memberikan izin kepada Google Colab agar bisa mengakses file yang tersimpan di Google Drive. Karena dataset saya disimpan di Google Drive, maka tanpa proses ini, Colab tidak akan bisa membaca data yang akan saya gunakan. Setelah proses ini berhasil, maka seluruh isi Google Drive akan muncul sebagai folder di dalam Colab, sehingga file dataset bisa langsung dipanggil melalui path folder tersebut. Selanjutnya, setelah Google Drive terhubung, langkah berikutnya adalah menginstal library YOLO versi 8 dengan perintah pip install Ultralytics. Nah, library Ultralytics ini berisi semua komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan YOLO versi 8, mulai dari model pre-train, fungsi training, sampai fungsi untuk melakukan deteksi objek sampai fungsi untuk melakukan deteksi objek. Jadi tanpa menginstal library ini, kita tidak bisa memanggil kelas YOLO di dalam kode Python. Nah, setelah library terinstall, saya menyiapkan dataset. Saya sudah menyiapkan dataset, tapi masih dalam bentuk zip. Jadi di sini saya akan mengekstrak file zip tersebut menggunakan perintah berikut. Nah, proses unzip ini diperlukan karena Google Colab tidak bisa langsung membaca dataset dalam bentuk zip. Setelah diekstrak, dataset akan tersusun dalam beberapa folder, seperti folder image untuk gambar, folder label untuk file anotasi, dan folder data YAML sebagai konfigurasi dataset. Dan setelah dataset siap, di sini saya akan memanggil model YOLO versi 8 awal menggunakan kode berikut. Jadi, model YOLO versi 8 ini adalah model pre-train versi nano yang sudah dilatih pada dataset umum. Model ini digunakan sebagai titik awal karena ukurannya ringan dan proses trainingnya lebih cepat dibandingkan model YOLO versi yang lebih besar. Jadi pada tahap ini, model masih belum mengenali objek secara spesifik dari dataset saya. Dan langkah selanjutnya, adalah saya akan melakukan proses training model menggunakan perintah model train. Dan pada parameter data, saya akan mengarahkan ke file data YAML yang berisi informasi lokasi dataset, jumlah kelas, serta nama kelas yang akan digunakan. Sedangkan parameter epoch sama dengan 30, yaitu berarti model akan mempelajari seluruh dataset sebanyak 30 kali pengulangan. Sedangkan parameter ini, dia akan menentukan ukuran gambar yang akan digunakan selama proses training. Jadi, selama training, model akan mempelajari pola dan ciri-ciri objek berdasarkan label yang telah dibuat sebelumnya. Dan setelah proses training selesai,
sistem akan secara otomatis menyimpan beberapa file model dan file model yang paling terkenal adalah base.pt. Yang ini. Kenapa? Karena model ini merupakan model yang performanya itu paling terbaik selama training. Jadi model ini dipilih berdasarkan evaluasi internal seperti nilai lulus dan akurasi, sehingga model tersebut paling optimal untuk digunakan pada tahap pengujian. Dan setelah itu saya akan memanggil kembali model hasil training menggunakan kode berikut. Nah, kode ini akan memastikan bahwa model yang akan digunakan untuk deteksi adalah model hasil training sendiri, bukan model awal yang masih umum. Selanjutnya, saya juga akan menentukan folder gambar yang akan digunakan yang akan diuji menggunakan kode berikut. Dan kemudian saya juga akan mendefinisikan nama kelas menggunakan kode kelas, menggunakan kode class underscore name, kurung kurawal, dia berisi jenis data yang akan kita gunakan. Dan penulisan dalam nama kelas ini harus sesuai dengan urutan kelas yang ada di file data YAML, karena YOLO membaca kelas berdasarkan indeks. Nah, program kemudian akan membaca semua gambar yang ada di dalam folder tersebut. Jadi, dan di setiap gambar akan diproses oleh model YOLO versi 8 untuk mendeteksi objek. Dan hasil deteksi yang diperoleh berupa bounding box, nama kelas objek, dan nilai confidence yang menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil deteksi tersebut. Dan bounding box serta label di gambar menggunakan library OpenCV. Setelah itu, hasil deteksi ditampilkan menggunakan matplotlib dalam bentuk gambar seperti berikut. Dengan visualisasi ini, kita bisa melihat secara langsung apakah model berhasil mendeteksi objek sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai kesimpulan, kode program ini mencakup seluruh proses deteksi objek menggunakan YOLO versi 8, mulai dari menghubungkan ke Google Drive, menyiapkan dataset, melatih model, hingga menampilkan hasil deteksi objek pada gambar. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.